Pemirsa, pemerintah diminta tidak perlu menanggapi protes Tiongkok terkait aktivitas pengeboran lepas pantai di landas kontinen Indonesia yang berada di Natuna Utara. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebutkan kegiatan pengeboran yang dilakukan Indonesia saat ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Indonesia melaksanakan hak berdaulat atas landasan kontinen Indonesia di Natuna Utara sesuai ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok menyerukan agar pemerintah Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan yang dianggap kedua negara sebagai milik mereka. Protes yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini berawal dari pemerintah Indonesia yang hendak melaksanakan hak berdaulatnya di landas kontinen di Natuna Utara. Jadi landas kontinen ini merupakan wilayah yang bukan berada di bawah teritori Indonesia, bukan laut teritorial, tetapi adanya 200 mil dan itu di dasar laut. Ada pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu atas dasar ini pemerintah Cina melakukan protes. Kenapa mereka melakukan protes? Karena mereka menganggap bahwa Indonesia memasuki yang mereka sebut sebagai 9 garis putus yang diklaim oleh Cina. 9 garis putus ini tidak diakui oleh Indonesia. Oleh karena itu kita tidak merasa bahwa ini merupakan wilayah yang bisa dieksploitasi oleh Cina. Sebaliknya, ini merupakan wilayah yang dapat dieksploitasi oleh Indonesia berdasarkan ketentuan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah untuk tidak menanggapi, mengabaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina, yaitu dengan protes itu. Karena kita melakukan eksploitasi di landasan kontinen kita yang berada di Natuna Utara. Yang kedua, terkait dengan apa yang kita bisa lakukan ke depan, ya tentu tidak bisa karena pemerintah Cina tidak mengakui zona ekonomi eksklusif Indonesia dan juga landas kontinen yang ada di 200 mil, sementara kita tidak mengakui 9 garis putus yang diklaim oleh Cina. Jadi saya menganggap sampai kiamat nanti tidak akan bisa ada penyelesaian. Hal seperti ini harus kita biasakan, ya. Kita mendengar misalnya pemerintah Cina melakukan protes atau pemerintah Cina mengawal kapal-kapal lainnya untuk mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif kita, gitu ya. Terpenting bagi kita lakukan apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengamankan hak berdaulat kita, ya. Dan kita tidak perlu memikirkan tentang solusi jalan keluar. Jadi itu yang ada dan tentu memang permasalahan seperti ini kita alami dan banyak negara alami. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang yang mana yang lebih kuat, apakah UNCLOS atau klaim yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Sebenarnya UNCLOS, bahkan klaim yang dilakukan oleh pemerintah Cina kan pernah dibawa ke Permanent Court of Arbitration tahun 2016 dan putusannya adalah PCA menganggap bahwa klaim yang dilakukan itu tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun demikian, secara nyata pemerintah Cina itu memang punya kekuatan, dia punya uang, sehingga dia mengatakan saya tidak mau tunduk dengan putusan dari PCA, apalagi mereka memang pada waktu itu tidak hadir sebagai pihak tergugat. Nah, disinilah repotnya, meskipun secara yuridis kita kuat, tetapi secara nyata mungkin kita tidak bisa menghalau kapal-kapal Cina mungkin, ataupun protes-protes yang mereka sampaikan. Terpenting bagi kita, kalau ada protes ya sudah, nggak usah ditanggapi saja, abaikan. Demikian.